sudah dapat honor dari nulis skenario senilai 75.000. Dan pada masa itu saya jajannya cuma Rp75. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dia dulu masuk Sanggar tuh sebagai dancer. Dance jago banget gitu ya. Kalau Olga Ruben itu masuk Sanggar, Olga sangat pemalu sekali. Kalau Ruben itu masuk karena dia mengantar adiknya Jordi. Sementara Dude Herlino waktu masuk Sanggar itu saya ingat dia sudah semester 1 di UI. Tapi masih di Halo, assalamualaikum para DDJ. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, harus selalu pakai masker, jaga jarak, dan kembali lagi di channel DDJ Nopleon. Kali ini orang mengajak bala DDJ untuk datang ke satu sanggar yang sudah tidak asing lagi di di dunia hiburan mungkin. Beliau ini pendiri Sanggar Ananda Kaula Muda, juga sutradara, dan beliau terkenal dengan tangan dinginnya yang banyak mengorbitkan artis-artis Indonesia yang udah malang melintang di dunia acting. Nah, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung ngobrol sama beliau. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang. Thank you sudah datang di Sanggar Ananda. Cik, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah, saya selalu sehat. Jadi dari varian COVID yang pertama, kedua, Delta, ketiga, Omikron, udah pernah kena yang mana? Saya alhamdulillah tidak kena yang mana-mana. Serius? Iya, betul, serius. Iya. Padahal kalau ketemu sama orang biasanya alumni COVID-1, COVID-2, COVID-3. Mungkin entah itu saya pernah kena tapi tidak terlalu yang tidak terlalu yang sadar juga. Betul, karena waktu pas yang berasa itu waktu pas zaman almarhumah meninggal, nah itu saya sempat yang hilang rasa, hilang penciuman, tapi setelah dicek alhamdulillah kita selalu sehat dan selalu negatif. Oh, syukurlah. Gitu. Ya, pokoknya semuanya apapun yang terjadi, yang penting tetap jaga kesehatan. Iya. Betul ya. Kadit langsung aja ya. Ya. Soalnya mungkin Kadit juga dikejar waktu untuk Lagi ada klasis kan, tapi karena kedatangan tamu yang begitu istimewa, saya tinggalkan dulu kelasnya. Terima kasih banyak. Iya, iya. Ini saya langsung to the point ke Sanggar ini. Ya. Kenapa sih Kak Adi itu langsung tercetus untuk mendirikan Sanggar ini? Ya. Dan Sanggar Ananda Kaula Muda. Dan kayak fungsi dari ini tuh selain acting dan lain sebagainya itu apa gitu? Oke. Pertama, awal mulanya Sanggar ini berdiri itu karena ketika saya berusia 20 tahun, 36 tahun yang lalu, berarti sekarang saya usianya udah 56-an ya. Dan saat itu saya baru lulus sekolah SMA, dan karena saya dari SMP sudah menulis skenario untuk TVRI, satu-satunya stasiun TV di Indonesia pada masa itu, maka ketika lulus SMA saya pingin naskah yang saya buat itu dimainkan oleh Sanggar saya sendiri gitu. Jadi ketika SMP itu dengan kegemaran saya membaca, akhirnya saya memiliki banyak kosakata, dan akhirnya secara otodidak saya belajar menulis skenario.
kebetulan tetangga saya itu pemain sinetron di TVRI pada masa itu. Saya ingat namanya Yusuf Erlangga. Mas Yusuf ini membawa skenario TV. Nah, saat itu saya sebenarnya sudah menulis naskah panggung untuk Pusat Kebudayaan Prancis pada saat saya kelas 1 SMP. Dan sudah ditampilkan di Pusat Kebudayaan Prancis Salemba Raya waktu itu. Nah, dari menulis naskah panggung menjadi naskah TV, saya belajar secara otodidak dari contoh naskah yang dibawa oleh Mas Yusuf Erlangga tadi. Ternyata diterima oleh pihak TVRI gitu. Dan akhirnya berkelanjutan ya, anak SMP pada masa itu sudah dapat honor dari nulis skenario senilai 75.000. Dan pada masa itu saya jajannya cuma Rp75. Buat naik bis ke sekolah dari rumah saya di daerah Senayan menuju ke Pegangsaan itu, pelajar itu cuma dikenakan Rp25. Kalau untuk umum Rp50. Jadi bolak-balik Rp50 untuk ongkos, Rp25-nya untuk jajan. Seorang anak SMP tiba-tiba dapat Rp75.000. Kebayangkan rasanya, wah. Kalau sekarang dinilai sekitar 7,5 juta. 7,5 juta untuk anak SMP pada masa itu besar sekali kan. Dan akhirnya saya menjadi bergairah untuk menulis terus gitu ya, karena wah dapat uang gitu loh kan. Bisa beli apa aja buat anak SMP pada masa itu, luar biasa. Dan itu yang menyebabkan saya akhirnya selulus SMA, skenario-skenario yang saya buat setelah sebelumnya dibeli oleh banyak sanggar-sanggar di Jakarta, saya kemudian peruntukkan untuk sanggar saya sendiri yang saya namakan Teater Kaula Muda Jakarta gitu. Dan kemudian Sanggar Ananda sendiri itu baru berdiri tanggal 25 Maret 1989. Jadi yang Kaula Mudanya dulu yang saya buat. Oh, yang dulu. Ya, yang terus remaja. Yang Ananda nyusul. Nyusul gitu. Terus ini Kadit, menarik banget ini ceritanya yang gemar menulis kayak gitu kan. Apa ini apa sih namanya, mungkin karena dari keluarganya emang penulis? Keluarga saya kebetulan penggemar baca semua, dari anak pertama itu sampai anak ke-10, saya anak nomor 9, semuanya senang membaca. Hobi saya membaca itu bahkan membuat saya punya koleksi buku banyak sekali. Dan sampai membuat perpustakaan taman bacaan di teras rumah saya waktu itu di Cirebon. Jadi kalau anak-anak tetangga mau membaca buku, mereka sewa dari saya gitu ya. Nah, jadi karena banyaknya perbendaharaan kata yang saya punya dari hasil membaca itu, maka saya dengan cukup mudah membuat berbagai macam karangan. Nah, waktu itu pelajaran bahasa Indonesia tuh saya dapat nilai cukup bagus ya. Dan kemudian ketika pindah ke Jakarta kelas 1 SMP, kemampuan mengarang itu menjadi lebih luas setelah diperkenalkan dengan dunia skenario untuk televisi. Jadi akhirnya yang awalnya saya menulis untuk cerpen, kemudian akhirnya saya membuat naskah panggung untuk Pusat Kebudayaan Prancis pada saat itu, waktu itu kelas 1 SMP. Naskah pertama saya judulnya Sayembara Sang Pangeran. Lalu kemudian di kelas 2 SMP saya belajar dari contoh skenario yang dibawa oleh Yusuf Erlangga. Skenario itu kemudian diterima oleh pihak TVRI. Judul pertama saya ingat judulnya Langkah. Dan akhirnya langkah saya tak terhentikan ya untuk menulis skenario sampai saat ini. Nah, mungkin kalau untuk sebagian orang, untuk membaca itu hal yang biasa. Kalau mungkin untuk Kadit sendiri, keistimewaannya ya bisa menciptakan atau membuat judul-judul atau cerita-cerita, naskah-naskah untuk film. Berapa puluh artis sih yang udah Kak Adit jadikan artis? Ya, mungkin kalau dari sisi pertanyaan pertama itu bagaimana proses saya menjadi seorang penulis ya. Betul. Itu memang karena awalnya hobi ya. Dari hobi membaca, kemudian akhirnya menjadi penulis ya. Kemudian ketika tulisan itu mendapatkan sejumlah hasil secara materi, dan kemudian saya merasa dunia pekerjaan menulis ini menjadi hobi yang dibayar gitu ya. Ya,
hobi menulisnya, ternyata dapat uang gitu ya. Jadi kan menurut saya salah satu the best job in the world adalah ketika kita hobi melakukan sesuatu dan mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi pernah berpikir iseng-iseng berhadiah nggak sih? Iya, artinya sebenarnya waktu awal-awal mula menulis karir saya ini kan memang saya menulisnya mungkin karena suka ya. Sesuatu yang kita suka itu akhirnya kita pelajari dengan secara intens gitu. Itu tadi secara otodidak akhirnya walaupun tidak punya guru tapi ternyata begini bikin naskah. Ternyata harus ada beberapa istilah di dalam sinematografi seperti istilah interior, eksterior, cut to, fade out, fade in dan lain sebagainya. Yang kemudian saya coba cari tahu dengan bertanya. Nah, ketika akhirnya ini betul-betul menghasilkan bagi kehidupan saya, ini akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang saya andalkan. Dan kalau tadi dibilang nasib, ya mungkin memang Tuhan menakdirkan saya untuk menjadi seorang penulis, ya, menjadi seorang seniman, menjadi filmmaker gitu. Sampai hari ini saya tidak pernah menggunakan ijazah saya untuk melamar pekerjaan. Saya bekerja karena hobi dan bakat yang saya miliki gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, seberapa banyak artis yang sudah menjadi terkenal ya, terutama setelah mereka bergabung di Sanggar ini. Perlu saya disclaimer dulu nih ya. Mereka mungkin jadi artis itu bukan karena saya, tapi memang nasibnya tadi, takdirnya tadi yang mengantarkan mereka menjadi seorang artis. Kebetulan masuk ke Sanggar dulu gitu loh. Dan akhirnya Sanggar saya ini menjadi jembatan mereka menuju ke dunia entertain gitu. Jadi kalau secara berapa jumlah sebenarnya cukup banyak ya. Tapi lebih banyak lagi yang bekerja di belakang layar gitu. Saya tuh selalu bilang kepada para anggota, masuk ke Sanggar Ananda itu bukan jaminan menjadi bintang entertain, bintang layar lebar dan sebagainya, tapi mungkin bisa jadi bintang kehidupan. Bintang kehidupan itu adalah orang-orang yang percaya diri, mampu bersosialisasi, memiliki kreativitas gitu. Itu lebih penting. Kalau akhirnya mereka menjadi terkenal itu bonus. Betul. Tapi apapun bidang pekerjaan yang mereka jalani, apakah menjadi artis, ya, menjadi entertainer atau entrepreneur gitu, atau bekerja di bidang lainnya, menurut saya yang paling utama mereka bisa memiliki rasa percaya diri yang dilatih, diasah di Sanggar ini. Itu yang utamanya. Gitu. Itu kayaknya pada DJ orang harus belajar untuk percaya diri, karena orang belum bisa percaya diri di depan kamera ini sebenarnya. Jadi selalu ada nervous, selalu ada gugup, apalagi kalau misalnya mau ketemu orang besar seperti Adit ini, aduh luar biasa benar. Sebenarnya gini, kalau ketika kita tampil baik di depan kamera atau di atas panggung, poin utamanya tuh kita harus ngerasa nyaman sih, ya. Gini, ketika EDC berbicara dengan teman-teman yang sudah akrab, ya kan, itu pasti beda dengan orang baru kan. Nah, artinya ketika perbedaan itu terjadi, kenapa bisa lebih lancar berbicara dengan orang yang akrab? Itu berarti ada yang disebut rasa nyaman, comfort terhadap situasi. Nah, ketika kita nervous terhadap sebuah event atau sebuah acara yang kita bawakan, itu yang harus dilakukan adalah bagaimana membuatnya menjadi lebih nyaman dulu, ya kan? Iya, betul. Ketika kita merasa enak, ya. Kalau ini juga tips nih buat yang menjadi presenter buat acara-acara panggung, ataupun juga orang baru yang masuk untuk dunia seni peran, ya, baru datang ke lokasi syuting dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa datang lebih cepat untuk bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan. Ya, kalau dia seorang presenter harus dipelajari dulu audiensnya siapa, jangan sampai salah bahasa. Betul. Ya, artinya ketika ngomong dengan kelompok orang yang tinggal di perkampungan Betawi tentu tidak bisa memakai bahasa formal. Ngomong dengan anak SD, SMP, SMA, anak gaul tentu berbeda lagi kan gitu kan. Nah, ketika kita sudah memahami betul siapa yang menjadi audiens kita,
lalu kemudian kita juga mencoba beradaptasi dengan datang lebih cepat, ya kan? Kemudian kita juga bisa membaca situasinya, ya. Itu biasanya cukup ampuh untuk bisa membangun rasa percaya diri tadi. Jadi rasa nervousnya lama-lama hilang gitu. Ya, saya rasa nih kalau jalan sama saya nih EDC ya beberapa hari aja, ya bercanda-bercanda, lucu-lucuan, seru pasti beda. Iya, betul. Benar nggak sih? Betul Ya kan? Itu yang jadi poinnya adalah ketika kita membawakan acara supaya nyaman ya harus comfort dulu, nyaman dulu gitu. Ya. Harus Gitu sih. menguasai. Harusnya ada pemanasan dulu, nggak bisa langsung wawancara. Harusnya ketawa-ketawa dulu, makan bakso dulu rame-rame ya. Baru enak. Ini, pertanyaan yang umum sebenarnya nih Kak Adit. Jadi kan di sini kayak misalkan murid-murid yang Kak Adit ajar, itu kalau setelah misalkan dapat di sini sertifikat atau apa ya? Kayak Setelah 6 bulan itu dapat sertifikat. nah, itu apa langsung diorbitkan untuk menjadi artis, ya entah mungkin lewat televisi ataupun PH-PH. Saya itu tidak pernah menjanjikan, ya, tidak pernah menjanjikan siapapun untuk masuk sanggar itu udah pasti jadi artis. Ya itu tadi yang saya bilang, ini ada campur tangan Tuhan di sini. Ya, ikhtiar boleh dengan berlatih, mengasah kemampuan di sanggar, tapi kemudian juga ketika kita sudah berjuang untuk casting di mana-mana atau mengirimkan talent kita, tapi kalau kata Tuhan belum indah pada waktunya, ya nggak kejadian juga gitu, ya kan? Tapi ada orang yang misalnya kayak Ma Ati Cancer itu, yang main film saya Ma Ingin Naik Haji, beliau mendapatkan peran utama di tahun 2009 di film saya di usia 60 tahun. Kemudian baru setelah itu beliau mendapatkan serial stripping sekitar 700 episode untuk Maijah Pengen ke Mekah gitu. Artinya beliau yang sudah berjuang begitu lama di dunia entertain untuk peran-peran kecil ya di berbagai macam kesempatan, sinetron, film, panggung, justru baru mendapatkan kesempatan besar menjadi peran utama di film Ma Ingin Naik Haji. Jadi kata Tuhan, ya sekaranglah indah pada waktunya gitu. Ketika merasa memang memiliki kemampuan dan bakat di bidang entertain sebagai aktor atau aktris, ya jangan biarkan bakat itu terpendam dan hilang. Terus diasah gitu loh. Apakah berarti di sanggar, apakah melihat di konten-konten YouTube mengenai materi-materi pelajaran acting, itu semua perlu diasah gitu. Saya lihat juga tadi pas pertama datang banyak yang keluar masuk dari ya umur mungkin anak-anak ya. Ya anak-anak sampai dewasa. Itu. Ini dari awal sampai sekarang itu kurang lebihnya itu berapa ratus orang atau mungkin ribu? Paling nggak sih setiap tahun tuh rata-rata 1.000 anggota yang tersebar bukan cuma di pusat tapi di cabang-cabang. Nah jadi kalau dihitung secara rata-rata mungkin sudah 30.000 lebih orang yang pernah merasakan, mencicipi berlatih di Sanggar Ananda gitu. Ada berapa cabang nih Kak? Sekarang sih baru ada selain di Manggarai, pusatnya ini ada di Bandung. Bandung di daerah mana? Di Naripan, Hotel Naripan. Tapi kelihatannya kita juga akan pindah ke tempat baru ya. Kemudian juga ada di Cibubur, ada di Romangun, ada di Bintaro. Nih kalau untuk belajar di Sanggar ini ada batasan umur nggak? Usianya 4 tahun minimal. Tapi kalau usia yang tercantum itu boleh sampai 60 tahun. 60 tahun. Dan saya punya murid yang paling senior itu 59 tahun. Seperti apa sih awalnya mereka masuk ke sini sampai mungkin Kak Adit juga bergaul setelah jadi artis dan sebelum jadi artis. Itu aja sih. Ya. Kalau dimulai dari cerita misalnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dia dulu masuk sanggar tuh sebagai dancer. Dance jago banget gitu ya. Kalau Olga Ruben itu masuk sanggar, Olga sangat pemalu sekali. Kalau Ruben itu masuk karena dia mengantar adiknya Jordi. Sementara Dude Herdino waktu masuk sanggar itu saya ingat dia sudah semester 1 di UI. Tapi masih diantar oleh kedua orang tuanya karena sangat pemalu. Ya. Saya ingat ada satu kejadian ya ketika Dude baru masuk sanggar itu dia lihat-lihat dulu suasana latihan ya.
10 menit di dalam ruangan dia keluar. Terus saya bilang, Dude kenapa nggak lanjut duduk di dalam kelas? Dia bilang, oh, nggak berani kak, anaknya jago-jago banget aktingnya katanya. Saya bilang, kamu tetap aja di dalam, lihat dia terus sampai selesai. Nah akhirnya dia ngikut saran saya, dia di dalam, minggu depan dia datang lagi, dan lama-lama dengan satu pola-pola latihan yang saya berikan, ternyata seorang Dude pun mampu untuk bisa berakting dengan baik gitu ya. Dan akhirnya malah sekarang dia mungkin lebih banyak mendapatkan rezeki itu dari dunia seni peran daripada menjadi seorang yang bekerja di kantoran ya, karena kan Dude kan lulusan UI juga ya, artinya secara pendidikan itu cukup prestis sebenarnya. Tapi ya ternyata yang awalnya mungkin untuk sekedar penyaluran bakat di Sanggar itu malah menjadi pekerjaan utama dibandingkan dengan sekolah yang dikejar mungkin puluhan tahun dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, itu malah mungkin masih ditunda atau mungkin juga ada bisnis lainnya. Tapi yang kita kenal selama ini kan Dude juga mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa besar di entertain gitu. Ini perasaan Kak Adit sendiri melihat anak didik Kak Adit apa sih maju terus makin dikenal dan makin bersinar, perasaannya seperti apa? Yang pasti senang dan bangga pasti ya. Saya merasa bahwa mereka menjadi bagian yang bisa membuktikan kepada para orang tua khususnya bahwa bakat itu juga bisa sama hebatnya dengan selembar ijazah, bahkan mungkin lebih. Mereka bisa memiliki usaha seperti seorang Ruben Onsu, dari seorang entertainer menjadi entrepreneur, ya, memiliki waralaba geprek bensu begitu luas, ya, memimpin begitu banyak karyawan yang rata-rata mungkin pendidikannya bisa jadi lebih tinggi daripada seorang Ruben Onsu. Nah, itu semua berawal dari keyakinan mereka bahwa dunia entertain dari bakat, minat, dan hobi mereka ini bisa kok menghidupi mereka gitu. Nah, ketika mereka membuktikan itu dan ternyata benar gitu ya, dan akhirnya kemudian menjadi sebuah pemberitaan cerita yang didengar oleh banyak orang. Oh, seorang Olga, Ruben, Dude Herlino itu semua dari awal dari Sanggar, belajar acting, tapi ternyata mereka juga bisa bekerja dan bahkan memberikan gaji kepada banyak orang ya. Itu buat saya sebuah kebanggaan, sebuah pembuktian. Itu tadi, minat dan bakat bisa sama hebat atau bahkan lebih hebat dari selembar ijazah. Masih sering komunikasi? Sangat sering. Khususnya juga Ruben bahkan bisa jadi ya seminggu beberapa kali kita video call ya, atau ketemuan gitu. Sedikit bahas tentang Ruben. Nih, Ruben ini kan dulunya katanya ya kalau karakter mungkin yang lebih mengetahui itu Kak Adit sendiri. Katanya dulu pernah mendapatkan kayak pengalaman yang sedikit tidak mengenakan. Terus tapi dari pengalaman itu beliau bisa menjadi terpacu ya, untuk ya kayak mungkin kalau bahasa kita tuh dendam positif ya. Bisa diceritakan ya Kak? Ya, oke. Mungkin sudah banyak yang membaca ya atau mendengar bagaimana seorang Ruben itu ketika zaman dia masih di Sanggar atau ketika dia masih kecil ya, mengalami misalnya ada sebuah situasi yang membuat dia itu merasa begitu terpuruk ya, sedih gitu, karena ada yang keluarganya yang datang dan bawa mobil, tapi kemudian ketika Ruben memegang mobilnya, keluarganya bilang jangan pegang-pegang, tangan kamu kotor gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin ketika dia di Sanggar, dia sama Olga casting, pulang
dari casting, mereka sedih sekali. Kenapa? Karena casternya bilang, oh muka kamu jerawatan, bersihin dulu aja baru datang ke sini gitu-gitu. Ya jadi seorang Ruben, almarhum Olga atau siapapun kita itu sebenarnya kan bisa jadi pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang mungkin juga semacam bullying terhadap diri kita pribadi ya. Tapi ketika kita melihat itu sebagai satu hal yang bisa membakar semangat kita, semua bulian, semua hinaan dan sebagainya semacam kayu bakar yang membakar semangat kita untuk semakin maju, itu maka menjadilah sebuah motivasi atau dendam positif. Saya baru aja dengar nih tadi pagi ya, ada satu ungkapan yang menarik banget, bahwa semua orang yang pernah hadir dalam hidup kita itu sebenarnya memiliki potensi untuk membentuk diri kita. Ketika bertemu dengan orang baik, maka itu membuat kita bersyukur. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak baik, membuat kita bersabar. Nah, bersyukur dan bersabar adalah dua hal yang sebenarnya membentuk pribadi kita, kan gitu ya. Betul. Jadi siapapun yang datang dalam hidup kita, baik atau buruk, itu menurut saya ya itu adalah bagian yang memang harus ditemukan. Karena tidak ada hal yang kebetulan, itu semua memang sudah diatur. Tuhan mempertemukan kita dengan berbagai macam manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, itu semua sebenarnya bertujuan membentuk pribadi kita. Nah, itu yang dialami oleh para anggota sanggar yang kemudian muncul menjadi para selebriti dan memiliki mental yang kuat karena mereka sudah menghadapi berbagai macam bentuk manusia yang akhirnya memproses mereka menjadi karakter seperti sekarang gitu. Mengafirmasi diri bahwa kita sehat, bahwa kita pasti akan menjadi kaya raya gitu ya. Itu semua seperti magnet gitu yang bisa akhirnya mewujudkan apa yang di dalam pikiran kita sendiri. Kayaknya gitu ya. Ini gimana kalau aku mau ngajak EDC ini nanti latihan acting. Dari situ nanti bisa muncul tuh karakter-karakter yang dimainkan. Kita akan mencoba berbagai macam karakter antagonis, protagonis ya. Boleh. Kelihatannya bakal seru ya. Karena Kita nanti harus mencoba dan di kelas itu nanti akan ketemu berbagai macam karakter manusia yang kita ciptakan. Iya. Dan akhirnya ketika kita mencoba mempelajari itu kita memiliki empati yang tinggi. Jadi gini, salah satu manfaatnya berlatih acting itu adalah kalau nih kita memainkan peran antagonis dan peran lawan kita itu protagonis yang kita bully, kita hina dan lain sebagainya. Itu orang itu bisa jadi pada saat itu kan kondisinya masih cuma berakting kan, dia belum benar-benar merasakan. Tapi dibalik nih, kita yang dibully, kita menjadi peran protagonis dan lawan kita menjadi antagonis. Nah, ketika muncul perasaan, oh begini ya rasanya ya ketika dibully, maka dalam kehidupan nyata kita akan bisa untuk menahan diri tidak membuli orang. Karena itu ada di pelajaran acting. Itu nggak nyaman loh. Ya. Nah, jadi tanpa perlu bertemu dengan kehidupan nyata, bertemu dengan orang-orang yang karakternya mungkin menyebalkan, ya, kita bisa memainkan itu dalam role play yang kita mainkan dalam pelajaran seni peran. Berarti kita coba ya. Boleh. Siap? Boleh. Tos dong. Wow. Nih Kak, pertanyaan saya yang satu lagi ini agak sedikit apa ya? Mungkin saya pengen tahuan saya. Artis yang terakhir terkenal. Artinya Yang generasi terakhir yang saat ini muncul menjadi selebriti itu setelah masanya almarhum Olga, Ruben, Oki Lukman, Dude Herlino, Gigi Sahab, Cika Waude, Lia Waude dan sebagainya. Sekarang itu yang mungkin dianggap terbaru dari Ki Cuaca, kemudian juga ada Jessica Mila ya. Prilly Latukonsina sempat sebentar berlatih di Sanggar. Ada juga Dea Imut ya, sekarang namanya jadi Dea Anissa. Juga ya beberapa nama lain yang sekarang mulai tumbuh menjadi selebriti seperti Umi Kwari, Mimin Eva, ada Dava, Ranggi. Itu semua generasi yang terbaru nih, yang insya Allah mudah-mudahan mereka juga memiliki karir yang langgeng. Baik, terima kasih banyak Kak Adit. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan untuk ngobrol, silaturahmi dan datang ke
Sanggar Ananda Kaula Muda. Oke. Jadi untuk Balada DJ jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi biar kalian tahu postingan-postingan video terbaru di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.